Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara, Aspire to Inspire. Apa kabar Sobat Asyarif di rumah? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini Ustazah akan ngobrol mengenai hewan-hewan dalam sudut pandang Islam. Nah, kebetulan Ustazah di sini mau membahas mengenai hal tersebut bersama dua murid Ustazah yang kece-kece dari SD Islam Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara. Nah, sebelumnya Ustazah ada kenal nih peribahasa. Jika tak kenal, maka tak sayang. Nah, kebetulan Ustazah adalah Ustazah Zuna dan guru sains dari kelas 5 Said bin Zubair. Nah, sekarang pada penasaran nih, kira-kira Ustazah buat siapa ya? Oke. Nah, hai abang, hai kakak. Hai Ustazah. Oke. Nah, jadi Ustazah membawa dua murid Ustazah yang kece-kece ini. Dan Ustazah mau abang sama kakak perkenalan nih buat teman-teman dari Sobat Asyarif di rumah. Boleh perkenalin dirinya dulu ya. Halo, perkenalkan, nama saya Ataullah Yubi Siregar, bisa dipanggil Yubi. Saya dari kelas 5 Said bin Zubair. Buat kakak. Halo, perkenalkan, nama saya Siti Larissa Azahra Lubis, bisa dipanggil Ara. Saya dari kelas 5 Said bin Zubair. Oke, karena kita udah kenalan nih, jadi Ustazah langsung aja ya kita ngobrol mengenai hewan. Nah, sebelum kita ngobrol membahas dan mengulik mengenai hewan-hewan dalam sudut pandang Islam, Ustazah ada games nih. Nah, gamesnya ini Ustazah kasih judul Tebak Hewan Dalam Cerita. Oke, jadi di sini Ustazah ada beberapa gambar buat abang sama kakak. Nanti Ustazah akan tunjukkan gambarnya dan abang sama kakak boleh nih tebak kira-kira di gambar tersebut ada kisah apa aja nih yang berkaitan dengan hewan dalam sudut pandang Islam. Siap abang sama kakak? Siap, Ustazah. Ustazah. Oke, Ustazah mulai dari yang pertama ya. Nah, kira-kira kalau dari gambar ini ceritanya apa nih? Ya, siapa yang mau jawab? Kisah Nabi Yunus. Kisah Nabi Yunus, Bang Yubi. Ada siapa di sini emangnya? Gimana tuh cerita kisah Nabi Yunusnya? Nah, di sini ada apa nih? Kan di sini ada gambarnya, ada kapal, kemudian ada laut yang besar nih. Kira-kira Nabi Yunus di sini ada kejadian apa? Nabi Yunus ditelan sama ikan nun. Nabi Yunus ditelan sama ikan. Oke, gambar. Oke, kita lanjut. Kemudian Ustazah ada gambar. Nah, ini pasti abang sama kakak tahu nih cerita apa nih. Ayo, siapa yang mau jawab? Oke, Bang Yubi. Boleh jelasin. Di gambar itu ada pasukan Gaza yang Mhm. ingin menyerang Ka'bah Kemudian, dan burung ababil menjadi penyelamat Ka'bah melontarkan batu panas dari neraka. ya ini ada juga nih dalam surah Al-Quran kan. Kira-kira surah apa? Surah Al-Fil. Surah Al-Fil. Lanjut, ada gambar lagi nih. Nah, kira-kira ini tentang apa ini? Ayo, siapa di sini? Ada banyak sekelompok pemuda nih, sedang berada di depan gua. Kira ini kisah siapa? Ada hewan siapa nih yang ngebantuin mereka nanti di sini? Kisah Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Kisah Nabi Muhammad dan para sahabatnya? No. Ayo, Tentang ini apa? anjing Ashabul Kahfi. Yes, anjing Ashabul Kahfi. Nah, jadi dari sini gimana tuh Ara, ceritanya? Mereka ngapain nih bertujuh di sini di dalam goa? Ya, benar kata Kak Ara, di sini adalah cerita dari anjing yang berada ketika pada peristiwa Ashabul Kahfi. Jadi si anjing ini dia tuh menjaga goanya supaya mereka yang di dalam ini terlindungi. Nah, tapi kalau dari cerita Ashabul Kahfi, mereka nggak sadar nih kalau mereka tuh udah tidur bertahun-tahun lamanya. Nah, kemudian Ustazah juga ada gambar yang lain. Oke. Ini kira-kira apa nih ceritanya? Ada gambar gua juga nih. Nah, ada jaring laba-laba tuh di depannya. Nabi Muhammad dan para sahabatnya bersembunyi di goa.
Nabi Muhammad dan para sahabat yang bersembunyi di gua. Kemudian ada hewan apa di sini Bang Yobi? Laba-laba. Laba-laba. Ngapain laba-labanya? Membuat jaring laba-laba di sekitar pintu gua agar orang Quraisy tidak Mhm. mengetahui ada para sahabat dan Nabi Muhammad di dalamnya. Oke, good job. Kemudian yang terakhir nih. Nah, ini kisah apa nih? Oke, ini ada dua nabi kita yang kita kenal. Kita ada cerita apa nih di sini? Ini nabinya ini antara ayah dan si anaknya. Keduanya itu merupakan nabi. Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ada peristiwa apa di sini kira-kira, Bang? Nabi Ismail ingin disembelih, Nabi Ismail ingin disembelih lalu digantikan dengan domba atau kambing. digantikan dengan domba atau kambing. Ya, ada pinter sekali anak ustazah ya. Oke, kemudian karena kita udah tahu nih beberapa cerita tentang hewan dalam panah Islam dan ketika Allah turunkan bantuannya pada zaman Nabi, kali ini ustazah mau ngajak abang sama kakak ngobrol-ngobrol nih. Kita ngobrol-ngobrol biasa aja, jangan tegang-tegang kali. Kayak mungkin ustazah ada beberapa pertanyaan buat abang sama kakak nih. Boleh, siapa yang mau jawab nanti tinggal angkat tangannya juga nggak apa-apa. Oke, supaya apa? Supaya nanti teman-teman yang nonton nih tahu tentang hewan-hewan yang ada dalam Islam. Ustazah mau nanya nih. Nah, kira-kira kan hewan di dunia ini banyak ya, banyak banget hewan-hewan yang ada di dunia ini. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa aja hewan yang dilarang sama Allah untuk kita makan? Apa ya? Boleh, Kak Ara. Babi dan anjing, Ustaz. Babi dan anjing. Kenapa tuh kira-kira? Kalau babi mengandung cacing pita, Aha, terus? sedangkan anjing memiliki air liur yang najis. Oke, kalau dari Abang Yubi, ada nggak kira-kira satu hewan yang Abang tahu yang Allah larang kita untuk makan? Kita nggak boleh makan. Ular. Ular, kenapa tuh ular nggak boleh kita makan? Apa ya saja? Nah, kalau menurut Ustazah nih, ular tuh nggak boleh kita makan. Kenapa? Karena ada Bisa. bisanya. Nah, kalau dia misalnya kita makan yang ada bisanya, kan itu berarti ngomongnya Racun. racun. Makanya ular itu termasuk dilarang untuk kita makan. Nah, kemudian tadi kita kan bahas nih tentang sejarah Islam yang ada hewan-hewannya. Saya juga mau nanya, kira-kira pasti kalian kenal dong sama Rasulullah kan? Iya. Rasulullah itu idola banyak umat Islam di dunia. Kira-kira Rasulullah ini ada nggak sih hewan kesayangannya? Kucing. Ustaz. Kucing. Kira-kira biasanya kan orang kalau punya kucing ada nama dong, kan? Nah, kira-kira tahu nggak Rasulullah itu kasih nama kucingnya itu siapa? Mueza. Mueza. Nah, ada yang menarik nih teman-teman kalau dari Mueza buat anak-anak ustazah. Dulu waktu si kucingnya Rasulullah ini ketiduran, jadi kan Rasulullah itu punya jubah yang panjang. Nah, ketika kucingnya itu tertidur di atas jubahnya, kalau kita nih biasanya kan kadang kita usir kan, kita awasin gitu kan. Nah, kebetulan kok Rasulullah tuh enggak. Saking sayangnya Rasulullah sama si Mueza, kucingnya ini, beliau rela untuk memotong jubahnya. Supaya apa? Supaya si Muezanya enggak Tidak bangun. tidak bangun. Itulah saking sayangnya Rasulullah sama kucingnya. Sebenarnya banyak hewan-hewan yang Rasulullah tuh sayang, tapi yang paling dikenal itu biasanya adalah kucingnya Rasulullah, yaitu Mueza. Kemudian sudah punya satu kisah lagi nih dari salah satu nabi yang kita kenal. Abang sama kakak kenal nggak? Tahu nggak Nabi Sulaiman? Kenal, Ustaz. Tahu kan? Nah, Nabi Sulaiman itu punya mukjizat, dia bisa bicara dengan Hewan. hewan. Jadi ada satu kejadian Nabi Sulaiman itu ngobrol sama hewan. Dia dengar suara hewan. Kira-kira hewan apa? Semut saja. Semut. Job Yubi. Nah, jadi kalau misalnya nih ada suatu keajaiban, kira-kira abang sama kakak boleh dikasih Allah kesempatan buat ngobrol sama hewan. Bisa dengar suara hewan yang lagi jalan, atau misalnya lagi berenang dengar suara ikan. Kira-kira abang atau kakak pengennya ngobrol sama hewan siapa? Kak Ara misalnya, pengennya ngobrol sama hewan siapa nih? Kura-kura, Ustaz. Kura-kura, wow, kenapa tuh kura-kura? Apa nih, kenapa pengen ngobrol sama kura-kura?
Oh mungkin karena kura-kuranya jalannya lamban Ustazah, kakak mau suruh dia cepat aja jalan. Gimana? Karena dia lucu, Ustazah. Karena lucu. Kayak kalau misalnya Bang Yubi, kira-kira mau ngobrol sama hewan apa? Ngobrol sama kelinci. Kelinci. Kenapa? Kenapa suka banget makan wortel? Kenapa suka banget makan wortel? Bang Yubi nggak suka makan wortel? Oh gitu. Padahal bagus loh wortel itu. Buat apa coba? Menjaga kesehatan mata. Iya, menjaga kesehatan mata. Oke. Nah, jadi alhamdulillah nih Ustazah tahu nih anak-anak Ustazah kan pada pintar-pintar semua kan ya. Nah, kita pasti punya pengetahuan yang sangat luas tentang hewan-hewan yang ada dalam Islam. Sebelum Ustazah akhiri segmen kita kali ini, Ustazah punya satu game lagi. Penasaran nggak gamenya? Penasaran. Oke, Ustazah ada gamesnya namanya belajar dari hewan. Jadi, Ustazah di sini ada kotak. Nah, kotaknya ini ada banyak nama-nama hewan. Ada beberapa nama-nama hewan. Nanti abang sama kakak ambil satu kertas dari sini. Kemudian abang sama kakak boleh jelaskan mengenai karakternya atau sifatnya atau hal yang kakak tahu tentang hewan yang ada di dalam tulisan ini. Oke ya bang? Ngerti? Ngerti? Boleh kita coba? Boleh saja. Mau rebutan atau satu-satu? Satu. Satu-satu. Oke. Mulai dari mana nih? Boleh sweet lah dulu. Siapa yang menang dia luar. Gak ada kayak gini. Oke, yang menang berarti ke arah ya. Ambil random. Kelihatan nggak tulisan nggak ya? Kayak apa tuh? Unta, Ustazah. Apa? Unta. Boleh dilihatin nggak ke situ? Oke, unta. Kira-kira apa nih tentang unta? Karakternya kah? Sifatnya kakak tahu? Unta itu sabar. Nah, itu Dia sabar. menghadapi panas di gurun pasir. Oke, kakak pernah nggak nengok unta? Pernah Di mana? di Mekah. Di Mekah. Wah, Masya Allah, berarti tidak pernah jumpa unta ya? Saya juga mau sih jumpa unta. Oke ya, Bang Yubi. Sekarang giliran Bang Yubi. Ayam jantan saja. Ayam jantan, menarik nih. Kira-kira apa nih karakter atau sifat dari ayam jantan? Ayam jantan disiplin bangun pagi. Oh, berarti tiap pagi kamu dengar suara ayam jantan. Iya saja. Jadi kita nggak boleh kalah nih dari ayam jantan kan? Kalau ayam jantan aja bisa berkokok pagi-pagi, berarti kita seharusnya bisa bangun juga lebih pagi daripada si ayam jantan. So kita kalah daripada ayam jantan kan? Lanjut, siapa lagi nih mau ngambil? Ambil. Pak Ara duluan. Semut, Ustazah. Semut. Wow. Apa nih kira-kira tentang semut? Semut itu bisa bekerja sama. Aha. Dia mengumpulkan cadangan makanan untuk di mana mereka tidak menemukan makanan. Oke. Berarti si semut ini dia punya satu sifat yang keren. Dia bisa kerjasama, dia menggotong royong nih sama temen-temennya lagi. Makanya kalau kita ada satu makanan tersisa nih, nanti rame banget tuh kan semutnya. Mereka nih ngobrol sebenarnya. Itulah kayak tadi Nabi Sulaiman kan bisa dengar suara hewan. Kan nih ngobrol, mereka tuh saling berbagi makanan. Nah, namanya sih semut. Jadi bagus nih kalau kita mau mencontoh sifatnya atau karakter dari semut supaya kita kalau ada suatu kegiatan yang harus dikerjakan sama-sama, kita harus lebih giat lagi daripada si semut. Ya, lanjut Abang Yubi. Pilih. Gajah saja. Gajah. Kayak kira-kira apa nih? Tentang gajah nih abang tahu. Cina. Suka berbuat baik walaupun tubuhnya besar dan kuat. Kayak si gajah ini dia termasuk yang pintar juga baik. Oke, terakhir nih ada tinggal sisa. Ambil. Apa tuh? Ke arah dapatnya. Lebah. Lebah. Kayak lebah gimana nih karakternya? Lebah itu tekun dan rajin. Dia membuat madu Mhm. dan bekerja sama
Oke, jadi lebah ini termasuk yang tekun sama rajin. Kenapa? Karena dalam pembuatan madu itu harus butuh beberapa hari kan. Kalau kita tekun, kita rajin sampai nanti madu itu penuh dia dengan isinya sehingga bisa dimanfaatkan. Oke, Fadalas, Bang Yubi, apa itu nama hewannya? Sapi saja. Sapi. Wow, sapi sering kita lihat nih kan setiap hari. Sapi banyak membuat manfaat melalui daging dan susunya. Hai, kira-kira Bang suka nggak daging sapi? Suka saja. Suka. Kak Ara juga suka daging sapi? Suka, Ustaz. Suka. Biasanya itu ada ketika kita kurban kan, sering kita lihat. Kita pergi ke sekolah juga ada sapi di dekat Al-Azhar. Oke. Jadi, memang banyak manfaatnya banget kalau sapi ini, dari dagingnya, susunya, kemudian apa lagi? Kulitnya. Itu banyak tuh gunanya. Makanya hampir satu badan dari sapi itu penuh dengan manfaat. Jadi kita sebagai manusia juga harus lebih atau sama dengan sapi. Samanya apa? Harus ngasih manfaat ke orang banyak. Hai. Makasih buat anak-anak Ustazah, Bang Yubi, Kak Ara yang udah mau Ustazah ajak ngobrol mengenai hewan-hewan dalam sudut pandang Islam. Nah, semoga kita bisa mengambil banyak manfaat dari makhluk-makhluk Allah yang udah Allah ciptakan ini, karena nggak ada satupun makhluk Allah itu yang tidak ada manfaatnya. Even dia semut yang kecil pun pasti punya manfaat. Oke? Jadi kita sebagai manusia diamanahkan Allah untuk apa? Kepada hewan-hewan. Kira-kira kalau misalnya Abang Yubi ngeliat ada hewan, berarti kita disuruh ngapain? Misalnya ada lihat kucing, kita pukul kucingnya? Enggak. Jadi kita harus ngapain dengan hewan-hewan? Kita jaga. Kita jaga dengan baik, kita pelihara dia dengan baik. Tidak boleh kita sakiti. Tidak boleh kita sakiti. Oke? Terima kasih Abang Yubi dan Kak Ara udah mau Ustazah ajak podcast hari ini. Thank you. Kemudian buat Sobat Asyarif di rumah, coba boleh tuliskan di kolom komentar hewan-hewan apa lagi nih yang ada yang kalian ketahui dalam sudut pandang Islam dan punya sejarah atau ceritanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.